pernikahan kita itu nggak sehat banget. Tidak ada lagi yang namanya itu harmonis. Bapak di kamar, saya di luar. Terus nggak ada komunikasi sama sekali. Aku ingin menikah sama kamu. Dan aku berjanji, aku ingin menjadi suami yang setia dan bertanggung jawab. Kalau emang kamu menikahi aku, tolong temukan ayahku. Iya, aku akan menemui ayah kamu. Dan aku akan mengatakan supaya menikahi putrinya. Dan aku akan berjanji menjadi suami yang setia. Saya berpikir menikah itu kayaknya enak banget gitu ya. Bisa miliki suami, bakal punya anak-anak. Waktu menikah, 2 tahun pertama saya pikir itu masih tahun-tahun terbaik lah. Saya berusaha menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, pengertian saya akan tanggung jawab itu adalah dengan saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Wah, saya jadi kebablasan, Pak. Saya bisa kerja tuh yang terus-terusan kerja, pokoknya ketemu orang, lobi sana, lobi sini. Kamu beberapa hari ini pulangnya lewat malam mulu. Cuma ngatin pekerjaan aja. Mama, Papa ini kerja. Papa kerja untuk kebaikan keluarga kita. Iya Pak, aku ngerti. Tapi Kita sering ributnya karena Bapak tuh sering pulang malam. Kadang pulangnya subuh, karena Bapak kan berpikir cari kerja ya. Mama jangan mulai cari masalah. Papa ini pusing. Udah ya, Mama jangan cerewet. Kamu tuh kalau diajak ngobrol susah banget. Maunya menang sendiri, gak pernah mau ngertiin orang lain. Kamu yang cerewet. Kamu tuh egois. Kamu. Kok jadi aku? Iya, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu tuh mau menang sendiri, gak pernah ngerti orang lain. Udah ya, Ma. Papa mau istirahat. Nah, tapi setelah saya yang masuk ke dalam pernikahan itu salah semua gitu. Itu berantem terus, keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang tidak membangun gitu. Saya merasa kesel banget gitu kan. Karena kita udah memberi nasihat, tapi digituin gitu. Ketika punya anak dua-duanya, tidak ada lagi yang namanya itu harmonis, romantis, itu tuh sudah nggak ada. Jadi lo gue gitu. Itu terjadi di bawah 9 tahun pernikahan. Itu bener-bener yang pernikahan kita itu nggak sehat banget. Jadi kadang kalau Bapak pulang, saya di kamar, Bapak di kamar, saya di luar. Terus nggak ada komunikasi sama sekali. Saya pikir, saya merasa jenuh, saya merasa bosan, dan saya merasa udah nggak bisa ditolong lagi ini keluarga. Maaf ya, Ma. Papa pulang setelah malam ini karena tadi entertain. Ada tamu penting yang harus dijamu. Aku capek dengerin alasan kamu yang sama. Kamu itu ya, diajak bicara baik-baik, selalu ngajak ribut. Kamu maunya apa? Kita cerai. Saya juga sempat pingin melepaskan suami saya ya. Saya pingin minta cerai sama dia karena saya merasa udah nggak ada bisa diapa-apain lagi ini keluarga gitu kan. Pertentangan-pertentangan kecil kita bangun sedikit demi sedikit. Itu menurut saya itu membangun tembok, Pak. Sehingga ya tembok ini benar-benar memisahkan kita. Saya udah capek, saya sudah merasa banyak menolong dia gitu kan. Saya meninggalkan keluarga demi dia gitu. Tapi hasilnya seperti ini. Ketika saya membangun sebuah keluarga, kenapa Tuhan tidak tolong gitu.
Tuhan, ampunilah diriku Tuhan, yang selalu menyalahkan suamiku. Lembutkanlah hatiku Tuhan. Saya pingin keluarga saya dipulihkan kembali gitu. Dan saya mencoba mengajak kedua anak saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan ayat itu yang Matius 11. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu yang membuat saya benar-benar kuat kembali. Saya ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan kepada saya. Itu mungkin adalah turning point saya. Saya melihat Mei itu setiap malam, atau kalau nggak setiap pagi, walaupun kita tidak berbicara, dia berdoa, Pak. Jadi dengan semua kekurangan saya, dengan semua ketidaksempurnaan saya, tiba-tiba saya seperti merasa mendapat hikmat. Saya merasa, saya cuma melihat punggung dia. Saya cuma, ini mau sampai kapan saya begini? Ya, saya mau sampai kapan nih begini terus? Maksudnya saya cuekin, kita nggak berbicara, kita dingin. Permasalahan yang terjadi itu kan adalah saya berharap dia berubah. Di Mei dia berharap saya berubah. Jadi kalau tidak ada yang mengalah, ini tidak akan ada ujungnya. Karena tembok tinggi tadi, saya nggak bisa ngomong, Pak. Walaupun secara hati saya mau nih, kalau misalnya dari si Mei mungkin buka hati untuk bicara secara pribadi ke saya atau seperti apa, kita akan duduk bicara baik-baik. Tapi hati saya mau, pikiran saya nggak bisa, Pak. Ya hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Nah itu seolah buat saya itu nancep, Pak. Karena saya merasa saya sangat kasar dalam merespon istri saya. Saya merasa setiap sesi yang ada di Pria Sejati itu semakin mendorong saya untuk ini, Pak, untuk bergerak maju. Artinya saya harus benahi keluarga saya harus mengutamakan keluarga saya harus meminta maaf terutama kepada istri saya, pada anak-anak saya. Saya tidak akan berbicara siapa yang benar, siapa yang salah. Karena dulunya kan saya selalu merasa, kamu salah, saya benar. Bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia, Pak. Bisa jelaskan kalau misalnya kita dengan istri tidak pernah sepakat, ya kehidupan kita seharusnya tidak akan pernah mulus. Ma, maafin Papa ya. Tidak bisa menjadi suami yang baik selama ini buat Mama. Selalu menyakiti hati Mama. Maafin aku juga ya, Pak, yang selalu egois sama Papa dan gak mau ngertiin Papa. Iya, Ma. Setelah itu, dalam beberapa bulan, suami saya tiba-tiba dia bisa ikut camp Pria Sejati. Di camp Pria Sejati itu, dia pulang, dia membawa banyak perubahan. Dia bisa berkomunikasi baik dengan saya, dia bisa membangun hubungan dengan saya seperti romantis kembali, dia bisa memeluk saya, dia bisa mencium saya di depan anak-anak. Kami saling berubah sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika suami saya udah berubah, saya juga belajar banyak, saya juga berubah. Kita berubah berdua, untuk anak-anak juga. Akhirnya anak-anak juga pulih. Akhirnya keluarga kami, puji Tuhan, dipulihkan Tuhan kembali. Kita sebagai istri adalah penolong, karena kita diciptakan Tuhan adalah penolong. Penolong berarti kita lebih kuat dari suami kita. Bukan berarti kita menjadi penodong, tapi kita adalah penolong yang luar biasa buat suami kita. Kita bisa mendoakan dia, kita bisa memberi support untuk dia, kita juga bisa membangun dia, bukan meruntuhkan. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan di Efesus, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.